ingin melihat mencari konteks dari pertemuan kita dan pameran kita, dan juga terkait dengan kenapa tempat ini menjadi penting dan kenapa kita menyelenggarakan apa yang disebut dengan musyawarah budaya. Jadi ini bukan istilah baru sebenarnya. Istilah musyawarah budaya itu dimulai dari tradisi yang sudah berlangsung selama mungkin lebih dari 70 tahun, tahun 52, ketika didirikannya BMKM, Badan Musyawarah Kebudayaan Indonesia. Itu nama lembaganya. Dan istilah musyawarah itu mungkin memang diambil dari istilah Pancasila itu, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Istilah musyawarah itu kemudian dilembagakan bahwa aspek-aspek kebudayaan yang terkait dengan masyarakat itu dalam musyawarah. Nah, apa kaitannya dengan Balai Budaya sekarang? Jadi BMKM ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab menyelenggarakan Kongres Kebudayaan. Jadi ketika pertama kali Kongres Kebudayaan itu diselenggarakan tahun 48 itu di Magelang, dan itu diinisiasi oleh Lembaga Kebudayaan Kedua. Agak aneh memang, tapi memang peranan dari teman-teman yang ada di Taman Siswa pada saat itu buat sekalian. Di balik itu ada Ki Hajar Dewantoro, ada Bang Saporo, ada kemudian ya kan, Muhammad Said, itu tokoh-tokoh yang menyelenggarakan. Dan pada saat itu Taman Siswa di Magelang sudah kuat. Jadi Kongres Kebudayaan yang pertama itu diselenggarakan justru oleh masyarakat yang menginisiasi. Nah, yang menarik adalah perhatikan penyelenggaraan tahun 48 itu terselenggara sebagai sikap politik kritik ya, kritik geopolitik secara internasional yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu diselenggarakan pada dua masa agresi militer atau aksi polisionil, tahun 47 dan tahun 49 dan tahun 48 akhir Desember 48, dan itu diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 48. Jadi bayangkan suasana ketika Indonesia masih, meskipun sudah proklamasi, tapi sebenarnya Jakarta, sebagian Sumatera, sebagian besar Jawa itu masih dikuasai oleh Belanda. Dan kemudian ada inisiasi dari kalangan budayawan untuk menyelenggarakan satu kongres dan untuk membuat pernyataan pada dunia pada saat itu. Anda ingat bahwa PBB itu baru terbentuk. Pada masa itu PBB baru terbentuk tahun 45. Pernyataan pada dunia pada saat itu. Anda ingat bahwa PBB itu baru terbentuk. Pada masa itu PBB baru terbentuk tahun 45 dulu. Untuk menyelenggarakan ada kebudayaan. Nah, kongres ini dihadiri, mungkin nggak pernah lagi merasakan segala itu. Dihadiri oleh Presiden Soekarno, oleh Hatta, oleh Jenderal Sudirman, oleh hampir semua pemikir-pemikir utama di dalam pemikir kebudayaan hadir sana. Ki Hajar Dewantoro, Surya Utara, kemudian Bang Saporo, Abu Hanifah, Basuki Risobowo pada saat itu memimpin itu, dan kemudian Sri Hadi Sudarsono ya membuat sketsa-sketsa pada masa itu hadir pada Kongres Kebudayaan. Jadi ini kongres yang paling penting. Nah, salah satu hasil terpenting dari kongres itu mendirikan namanya LKI, Lembaga Kebudayaan Indonesia, yang direkomendasikan dan baru terbentuk tahun 1950 di Jakarta. Jadi kita lihat, tetapi kemudian karena ada masalah teknis, dan betul-betul karena teknis bukan ideologi pada saat itu, akhirnya disepakati untuk akan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Lanjutan. Dibuatlah Kongres Kebudayaan Lanjutan, dan untuk mengelola itu dengan didirikanlah pada saat itu Kongres Kebudayaan Antara itu didirikanlah BMKN, Badan Musyawarah Kebudayaan Indonesia,
Jadi hampir semua dari lembaga-lembaga terpenting saat itu muncul di situ. Kantornya di mana? Di Balai Budaya. Jadi itu sejarahnya. Jadi seluruh gerakan-gerakan kebudayaan pada masa itu tumpuk di, tidak tahu dulu jalan apa ini, bukan gereja Geresia pada masa itu ya. Dan tumpuk di sini. Nah itulah sejarahnya. Nah tradisi itu, tradisi musyawarah itu kita ingin tampilkan ya kembali. Bentuknya seperti ini, hanya melingkar. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di samping, tidak ada yang di kiri kanan. Semuanya faktor-faktor itu. Cuma ada satu yang istimewa, ini merah. Karena itu khusus untuk pembicara itu, pemantik. Karena ada simbol ide merah ini sengaja harusnya dua merah. Tempat duduk buat provokator. Karena menurut Sang Sandra tempat ini menolak warna. Jadi tidak boleh ada terutama warna hijau. Jadi ada pesan hijau. Itu warna politik semuanya. Hijau itu warna merah, warna romantis. Jadi teman-teman sekalian, kira-kira sejarahnya itu. Nah, yang dipamerkan ini kalau kita lihat mereka yang lahir tahun 2014 adalah mereka yang pada saat itu berumur antara 24 dan 25 tahun. Jadi artinya masa-masa remaja, mereka terlibat sebenarnya dalam proses pembentukan kebudayaan. Dan kalau kita lihat nanti satu persatu mungkin kita akan kasih gambaran bagaimana peran mereka. Ada ketua LKN pada saat itu ya, si Sosok Orang itu, beliau itu terlibat dalam LKN. Begitu juga Ilian Surya Negara pada saat itu menjadi komjen kebudayaan Indonesia di Prancis, dan itu yang menggalang ketika Asia Afrika tahun 55 itu ada di sini. Kemudian nanti kita lihat Bin Sudarko yang pada saat itu yang fotonya di belakang ini tokoh yang dengan suaminya Sudarko, tapi dia sendiri sangat kuat sekali, itu merintis tentang pengakuan internasional di PBB. Kemudian yang berhasil mereka menyelenggarakan pertemuan Lake Success itu, yang ada Sujarnomo, Sumitro, Soekarno, Abu Salim di PBB, yang kemudian dan Cakir yang merintis tentang pengakuan Indonesiaan di dunia internasional. Nah begitu juga nanti Sofia Wede. Sofia Wede adalah seorang tentara pelajar yang ada di Bandung, kemudian ada di ini, yang apalagi yang kedua ini juga Umar Wiranto Suma, kemudian ada Mutopo, ada Pramudia, ada Alisa Dikin, ada Subarjo Sastowardoyo. Jadi mereka-mereka ini semuanya terlibat sebenarnya di dalam proses pembentukan kebudayaan pada tahun-tahun yang penting itu. Nah, tradisi itu sekarang ini, oh ya, salah satu saya ingin menegaskan juga, tahun Kementerian Kebudayaan pertama sebenarnya yang mengusulkan munculnya Menteri Kebudayaan itu atas gagasan Muhammad Yamin dalam DMKN juga. Jadi bahwa perlu adanya Dan dia jadi kebudayaan. menteri. Dan dia jadi menteri. Ya harusnya. Harusnya. Jadi bahwa itu nanti intisannya jatuh ke Fadlizon. Itu pasti ada hubungan keluarga ya. Bayangkan hasil sekian tahun ini akan ada BKN, ada Kementerian Kebudayaan, kemudian ada ini. Karena itulah sebenarnya musyawarah kebudayaan itu Pak Sanagra ini masih juga keturunan tentu saja dari proses panjang dari Pak Ismail ayahnya dalam proses pembentukan kebudayaan ini. Kalau dipercaya sebagai yang mengelola Balai Budaya ini nggak salah juga Mas, dan itu ya itu kayak seperti takdir yang harus Anda jalankan, semacam salib yang harus dipanggul dalam kebudayaan. Bukan. Jadi teman-teman sekalian, ini konteksnya sebenarnya kenapa kita ingin membuat musyawarah kebudayaan ini. Dan sengaja yang memimpin kita itu bukan lagi orang, nggak ada yang di tinggi, nggak ada yang di rendah, itu yang memimpin adalah waktu. Pokoknya jam 15.15 kita mulai, 17.17 ada kesimpulan atau nggak ada kesimpulan, ada perdebatan,
Itu harus selesai. Itu aja kurang. Jadi itu. Nah, karena itu saya mengangkat saya pertama awal sehingga masalah tentang kritik seni dan seni kritik, terutama dengan isu-isu kontemporer sekarang ini, silakan dimulai oleh Mas Tommy, nanti baru kemudian akan saya ikut serta seperti teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman sekalian. Karena itu saya silakan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Bapak Taufik. Berikan aplaus bersama untuk Bapak Taufik. Atas ulasannya. Yang menarik dari kisahnya tentang BMKM itu bahwa pesertanya itu anak muda, usia antara 24 sampai 28 tahun. Dan hari ini alhamdulillah di atas 40 tahun yang paling banyak. Artinya Berarti itu ada lebih matang. iya, lebih matang. Ya semoga nanti apa yang kita diskusikan kita usahakan hasilnya lebih masak ini. Oke, berikutnya untuk Mas Tommy tentang kritik seni dan kritik sedikit mengawali Mas Tommy. Jadi kan begitu di dapur ini jadi moderator saya bertanya-tanya bagaimana kritik seni dapat melampaui fungsi evaluasi secara teknis ini, dan menjadi alat pembentuk wacana budaya. Itu yang jadi pertanyaan di kepala saya. Berikutnya, apakah ada batas antara kritik yang membangun dan kritik yang destruktif dalam seni terkait dengan apa yang lagi viral ini? Nah, mungkin Mas Tommy bisa menyampaikan gambaran tentang itu. Mas Tommy, silakan. Ya, terima kasih. Taufik mengundang saya untuk bicara pada hari kemarin sore, ya baru kemarin. Ya adalah saya ingin Taufik kan udah tahu dengan relasi kita dari dulu. Kalau direncanakan nggak akan jadi, rencanakan lama. Kalau mendadak malah itu yang suka mendadak. Heboh juga, biasanya begitu. Nah, kemarin saya posting flyers-nya di IG, langsung dapat kritik. Langsung dapat kritik dan itu kritik yang oke banget. Kalau itu menjawab, ini musyawarah ini hanya untuk kaum lelaki. Langsung dapat kritik daripada perempuan gitu, karena sejajarnya nggak ada bantuan. Waduh, gimana saya jawab itu? Mau bilang urusannya ini ada urusan COVID, tapi nanti serasa saya belum pernah tanggung jawab karena saya ada di situ kan. Ya, saya terima aja. Iya ya, sorry gitu. Ya sudah, makanya tadi pas sama-sama parkir saya langsung lihat ada yang kasih senyum saya masih di dalam mobil itu. Saya langsung kenal sahabat saya dengan Cahil. Sekalipun kamu udah coba begini, tetapi ya di dalam mobil agak kabut pun saya masih kenal sekali senyum kamu. Langsung saya tembak dia. Udah kamu baca puisi aja. Karena ini jujur secara insting dia ada perempuan yang tampil. Nah saya kagum kalau Linda itu suka baca puisi. Mau baca? Aku langsung minta tadi. Boleh aja. Ya, Ada baca puisi memang. Tapi ada acara itu kan? Ada. Bukan hari ini. Ada. Bisa Iya. hari ini. Hari bisa dia. Iya. Asal sebelum jam 17 saja. Bisa. Ya, ya. Nah, saya tahu bahwa tema ini terkait selain dengan pameran ini secara langsung terkait juga dengan heboh pameran penerbit Yos dan kuratornya teman kita juga Suwarno yang suka saya panggil yang Serwais itu karena namanya kan Suwarno bisa Pratomo. Bisa Pratomo itu susah kalau saya sebut itu, jadi saya panggil Mas, saya panggil ini sekarang ini Mr. Wise. Wah, dia senang sekali.
istrinya cerita, pun sampai di rumah dia ceritakan ke istri, wah Mas Tommy panggil saya bisa nangis. Senang sekali ya. Nah, dua-dua ini saya kontak, gitu kan. Saya merasa terjepit, merasa aja ya, ada di dua orang ini. Kemudian saya bilang, Soeharto itu menang sebagai kurator karena dia menentukan. Tetapi yang eksis adalah Yos. Kayak gitu. Yang eksis adalah Yos. Dua peran itu. Nah, Yos eksisnya karena saya lihat ya mampulah mempresentasikan paling tidak itu kepentingan saya terhadap sosok yang katanya mirip Jokowi yang kita kenal, kemudian lebih pada nama Mulyono gitu ya. Nah, itu kan mirip, jadi multitafsir ya. Nah, ini menarik untuk masuk pada persoalan kritik seni. Dalam hal ini saya lihat ada seni kritik. Kalau dalam hal ini ya saya anggap Yos merepresentasikan apa yang mungkin di antara kita banyak di antara kita yang memang selayaknya begitu untuk mengkritik. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi persoalan kritik itu dari mana munculnya kritik. Kita juga harus fair ya, untuk melihat sejarahnya biar supaya kita tidak historis menggunakan kaca kritik itu. Ya. Dan dalam hal ini kenapa saya menganggap ini penting? Karena masih simpang siur ya pemahaman kita tentang kritik, apalagi baru ditanya begitu tadi, apakah kritik itu destruktif atau konstruktif? Namanya kritik tidak ada harusnya terkait dengan kata destruktif dan konstruktif. Kritik ya kritik. Ya, bagaimana kita membelah, mengupas dan mencabik-cabik satu masalah. Kemudian dengan itu tujuannya untuk mendapatkan dasar dari masalah itu. Itu aja. Ya. Karena kritik yang kita gunakan itu yang saya bilang tadi, kita fair juga untuk melihat sejarah, paling tidak etimologinya ya. Kata kritik itu kan dari Yunani kuno. Krina itu artinya yang seperti sudah saya sebutkan tadi, mencabik-cabik, mengupas-ngupas, membelah-belah sampai dapat. Ya, sekalipun itu berdarah-darah, mungkin kalau kita acukan itu pada daging kita ya, daging hewan atau pohon-pohon itu kan, ya sakit lah. Ya setara dengan insulin, setara dengan kesakitan atau apa gitu ya. Ya itu memang di situ. Nah, kenapa kata krinen itu pada masa Yunani itu menjadi top, terutama pada munculnya filsafat ya, terutama pada Socrates, Plato dan Aristoteles saja ya, karena ya selama sebelumnya itu wilayah atau kondisi Yunani kuno itu kan dikuasai oleh mitos-mitos ya, berpikir bahkan mengenai klinik-klinik di sana itu nggak jauh-jauh lah dari kita ini. Nah, munculnya Plato, Socrates, Aristoteles itu membangun kritik terlebih dahulu di kepala kita, karena kritik itu sebenarnya adalah kegiatan berpikir. Maka mereka berusaha untuk menyusun apa sebenarnya, membangun apa sebenarnya pengertian kritik secara filosofis. Ya, Plato katakan berpikir secara kritis kalau kita bisa berabstraksi secara matematis. Semua itu harus dikalkulasikan, harus dihitung. Ya, permasalahan yang ada di depan kita harus dihitung secara clear. Ya, ada berapa jumlah dan jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian kita tahu oh inilah kenyataan. Nah, tapi Plato berada sebelah mengatakan semua itu matematis. Nah, sementara muridnya Aristoteles bilang ya harus kita lihat dulu pemahaman matematis itu seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita mengkritik hal-hal yang berhubungan dengan kondisi emosi manusia? Ya, kita mendakapi misalnya cerita-cerita Homerus, ya, kemudian Sophocles, tragedi-tragedi itu kan semua dibangun dengan emosi.
ya, emosi manusia di sastra. Dan bagaimana sastra kalau kita hanya mendekati secara matematis, nggak cocok juga. Ya, makanya muncullah pada Aristoteles itu kita harus melihat itu secara logik dan secara emosi dua itu. Nah, Aristoteles menulis buku yang sampai sekarang digunakan di dalam kritik seni, yaitu Poetics. Nah, itu yang saya bilang kalau kita mau fair, kita harus lihat dari mana sumber persoalan kritik itu muncul. Kritik dalam hal ini kita sempitkan lagi masalah emosi dan masalah kalau dalam sekarang kan masuk pada ilmu humaniora. Masalah humaniora itu ya nggak bisa lepas dari persoalan-persoalan emosi dan persoalan-persoalan subjektif psikologis itu muncul. Ya, karena ini nggak bisa langsung kita mau kritik ini secara matematis gitu ya. Ini begini, jumlah ini begini, nah, itu sulit sekali. Tapi kita melihat bagaimana Paul misalnya bisa dengan secara emosi dia melukis wajah-wajah ini, tidak sekedar tampilan foto aja. Tapi ini bagaimana dengan emosi menampilkan karakteristik tertentu. Ya. Nah, kalau saya lihat upaya Paul ini kan paling tidak sudah membuka emosi saya, gitu ya, membuka emosi. Dalam hal ini Paul bisa melakukan ini dan pokoknya menunjukkan bagi saya itu kan sudah memunculkan emosi saya. Ya. Bagi Aristoteles itu juga bisa kita katakan itu adalah suatu aspek yang harus kita terima. Dengan emosi kita mendekati sebuah objek yang memang dihasilkan oleh ekspresi emosi itu. Nah, lain lagi kalau kita kemudian secara praktik kita menghadapi persoalan-persoalan secara matematis itu di sains, sekalipun bukan objeknya semata-mata di sains, juga seni rupa bisa aja didekati secara matematis. Dan Plato dalam hal ini juga dia punya pewaris kuat, yaitu kalau dulu kita melihat pada karya-karya Renaissance, Leonardo da Vinci itu kan sangat platonis dalam hal melukis. Dia yang mewarisi anatomi, dan anatomi itu harus benar-benar perhitungan, benar-benar itu sampai di pendidikan seni kita menggambar itu dulu saya ingat waktu SD harus digaris-garis dulu geometris dulu kan. Nah, saya kira juga sampai di perguruan tinggi ya, seni disuruh dulu itu untuk melukis tepat, harus geometris ya, mata segala macam itu kan bahasan Leonardo da Vinci. Dan dari situ kita tahu asimetris atau simetrik itu dari geometrik itu dihitung. Dan kalau musik kan harus notasi yang harus nggak bisa itu tuh nggak bisa keluar dari do re mi fa sol la si do itu, kalau enggak ya kita nyatakan fals kan. Tapi kalau dalam seni kontemporer tidak ada yang dibilang salah dan dibilang atau matematis segala macam itu buang ke laut semua gitu kan. Jadi persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya ya, yang kita warisi dari kuno sampai kemudian muncul seni kritik juga pada Renaissance. Kita tahu itu yang membuat sebuah perubahan dalam secara kesenian. Dan kalau kita lihat ke seni lukis ini, tentu saja lukisan-lukisan yang di Sistine Chapel itu adalah sebuah seni kritik yang luar biasa dan diakses secara terbuka ya. Nah, kita lihat misalnya gambar Michelangelo yang kelahiran Adam itu ya. Kalau kita lihat kan itu di chapel loh, itu di gereja loh, tapi ditampilkan ada titiknya. Coba tuh lukisan Adam kan Michelangelo ada titiknya. Itu di gereja, dan itu sebuah perkembangan luar biasa oleh seni rupa ini pada waktu itu, yang dulu itu sebenarnya haram, yang haram jagat untuk melukis orang.
Pada waktu itu ya nggak boleh melukis orang. Tapi mereka seniman melukis dan itu memang juga kontroversial waktu itu Paus itu saya lupa itu yang meminta mereka kembali seperti sistem chapel itu. Ya. Dan Rafael, kalau nggak salah Rafael dan David, ya Patung David kan ditampilkan titik juga kan. Nah, apakah itu vulgar seperti Suwarno bilang? Ya, ini juga. Itu persoalan lagi. Bagaimana kita melihat sebuah kacamata itu dengan kritik. Dan itu sejarah sebenarnya sangat jelas kan. Kita punya contoh sekalipun dalam hal ini. Apakah kita relevan? Oh, itu kan di barat. Ya, itu kan di barat. Nah, kalau kita mengarahkan ini pertanyaan itu ke sini, ya kita akan mengalami juga sebuah problem. Ya, berarti kita dulu nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh gambar nude itu. Ya, kalau kita mau masuk pertanyaan seperti itu, atau kita mempertanyakan lebih luas lagi, apakah memang benar bahwa seni itu universal, sangat terjadi? Nah, itu suatu hal yang menarik. Tapi oke, kita boleh masuk ke situ. Tapi saya belum mau mengupas itu dulu, cuma memberikan contoh ya, supaya nanti pemantiknya kita bisa diskusi. Ada fakta-fakta sejarah gitu ya, bahwa di masa Renaissance dulu kita lihat wah itu kalau kita bilang vulgar ya sangat vulgar. Bagaimana di gereja itu ada tampilan titik-titik gitu ya, titik. Dan menariknya kalau kita interpretasikan lagi, kenapa patung David itu titiknya kecil? Sampai sekarang itu jadi pertanyaan besar. Mona Lisa, barangkali kita yang belum terlalu tahu banget seperti itu ya, sejarah kebudayaan itu kan cuma senyum perempuan. Kita nggak tahu latar belakang dulu perempuan seperti apa. Dan waktu itu gereja tidak memperbolehkan melukis orang, bukan hanya perempuan, orang. Nah ini kalau ada Da Vinci tampilkan orang senyum perempuan, kan itu jadi semacam sebuah ya itulah revolusi senyum Mona Lisa itu. Seniman yang mengkritik persoalan nilai yang kita katakan waktu itu yang kita bilang sekarang itu seni kritik. Seni kritik memang harus seperti itu ya. Dan tentu saja mereka ditopang oleh pemikiran-pemikiran dulu itu. Satu yang kita sebut itu semangat munculnya dukungan juga dari rasionalisme cogito ergo sum gitu ya. Jadi satu kesatuan muncullah yang kita sebut Renaissance, dari seni, filsafat, ilmu pengetahuan, Copernicus dan segala macam dari satu itu yang kita sebut Renaissance. Tapi jangan lupa peran seni kritik di situ adalah kuat sekali. Dan kita tahu bahwa seniman lah sampai sekarang itu yang membuat dunia ini menjadi modern. Ya, seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant yang sangat terkenal yang disebut filsuf, dia bilang seni itu adalah genius karena ada contoh-contoh tadi itu ya, seni Renaissance. Nah, contohlah apa yang kita sebut genius itu adalah pada seniman. Ya, seni adalah genius. Dari situ kita kemudian kenal juga persoalan-persoalan seni juga. Genius lah, ya kemudian genius lah, segala macam itu menurut kami masih seperti itu. Jadi bangga juga seni kritik itu melahirkan genius. Dan seniman-seniman itu ya adalah genius itu sendiri. Seni kritik itu. Dan bayangkan kalau seni itu diputuskan dari kritik ini, ya gak akan muncul genius. Kalau kita ambil dari sana, dan kita tahu bahwa di barat sana juga ada contoh kuat munculnya romantisisme. Ya. Gerakan romantisisme kita tahu pada Jean-Louis David itu dan siapa yang gambar Victoria, tiba-tiba saya lupa, yang sangat terkenal itu Victoria itu. Masa Victoria. Enggak, gambar Victoria yang di Revolusi Prancis itu. iya. Delacroix. Delacroix. Nah, Delacroix ini kan dibilang
misalnya itu ya kayak dibilang itu contoh bela keuang, kontrol, Raden Saleh. hebat kadang bela doa ini contoh Raden Saleh. Jadi bela doa ke siapa yang dulunya langsung si bela doa ini orang Belanda ya gitu. Nah itu kan sebenarnya bela doa menampilkan buas selain Victoria itu kan binatang-binatang buas. Itu kan sebenarnya metafor dari kekuasaan. Ya, metafor dari kekuasaan, romantisisme mengkritik seni Renaissance yang kemudian terlalu menjadi sangat matematis kan. Iya pokoknya itu menjadi kaum itulah kalau sekarang itu kaum mapan segala macam adalah mengampilkan metafor bagaimana singa mencabik mangsanya kayak itulah itu memetaforkan kekuasaan. Nah itu adalah salah satu contoh dan coba kita langsung mendarat di Indonesia bagaimana sebenarnya kan kita bisa lihat juga bahwa karya-karya Raden Saleh itu dengan melihat objek-objek itu kan Raden Saleh banyak melukis seperti Delacroix Realisme romantis. ya realisme romantis. Nah itu juga kritik kita bisa mengatakan itu kritik terhadap ya kekuasaan kolonialisme bisa kita bilang seperti itu ya. Nah itulah saya lihat bahwa awal seni kritik itu memang sudah muncul dari bapaknya pelukis kita Indonesia. Dan kalau langsung ke apa yang Taufik hantarkan tadi, yang kemudian kebetulan tadi itu pada tahun itu kan memang sudah dilakukan politik ethics ya. Politik ethics dilakukan Belanda itu sebenarnya satu bak bumerang di mana pendidikan yang mereka bikin itu adalah merangsang anak-anak muda Indonesia waktu itu sebelum kata Indonesia muncul ya waktu itu ya sudah terangsang lah untuk mengkritik. Nah itu awal juga di dalam pendidikan ya, kritik itu memang diberikan Belanda tapi jadi bumerang buat mereka muncullah Sumpah Pemuda itu kan ya. Dari Sumpah Pemuda kritik secara umum kebudayaan juga kita lihat kritik yang lebih mendarat lagi ya itu pada polemik kebudayaan ya. Itu bagaimana STK berusaha untuk mengkritik juga tradisi-tradisi mitos-mitos kita gitu ya. Kemudian muncul Tan Malaka juga seperti itu mandilohnya supaya kita jangan berpikir lagi secara klinik-klinik segala macam supaya membangun bangsa ini secara rasional. Dan kita tahu sebenarnya dari rasio itu muncul kritik yang sesungguhnya seperti di filsafat kembali pada Plato dan Aristoteles itu. Nah ini sebenarnya yang saya lihat kalau kita menggunakan kata kritik kita harus fair, itu punya sejarah yang panjang. Punya sejarah panjang. Nah berikutnya muncullah kritik seni yang saya lihat sebenarnya representatifnya dimulai oleh ya itu seni kritik ya, seni kritik Yono apa pun segala macam yang kemudian mereka itu mereka mengkritik kondisi ya, mengkritik kondisi. Kemudian Suyanto Suliman Kusnadi itu kan mereka bisa kita katakan itu awal-awal di dalam mengkritik seni modern ya, seni modern mereka tampil sebagai pengkritik gitu ya. Dua-dua ini menarik sekali kalau kita lihat sejarah kritik, mengkritik dan seni kritik. Dan kenapa? Karena memang kita mau tidak mau menerima sejarah pemikiran kita yang memang diturunkan oleh Belanda pada politik ethics itu. Tapi kemudian kita berusaha untuk membangun bagaimana intelektual kita sendiri berkembang. Nah itu menjadi catatan sekali kan buat kita ini. Nah mulai dari itu menjadi sangat-sangat
sangat menantang lah sejarah kritik dan seni mengkritik, apalagi muncul generasi Jim Supangkat dan teman-teman waktu itu munculnya gerakan seni rupa baru kan. Nah itu di sisi juga kritik mengkritik muncul Jim Supangkat muncul, kemudian Agus Darmawan juga muncul. Nah kalau mereka ini kan terutama Jim, ya awalnya kan ya sebagai seniman tadi, kemudian kayaknya lebih gandrung menjadi kritikus, ya kritikus seni, ya, dan kemudian ya membuat gebrakan pada Biennale Jakarta tahun 1995 itu ya, yang terlibat sensor di sana, ya sensor waktu Biennale apa namanya? Temanya pengalian, kalau sensor itu pengalian kembali. Nah itu kan bisa kata pemerintah dasar di sensor, ya, tapi dia orang yang sangat bertanggung jawab terhadap karya seninya. Dia kompromin karyanya itu sekalipun mendapat error dari mana waktu itu. Saya pun datang ke situ disemprot juga sama saya. Pak, kamu juga kan provokator untuk ini panas-panasin suasana. Ya kalau nggak begitu kan ya bos, ketawa juga dia. Nah kemudian kita tahu bahwa dia dijadikan target terus sampai patah kakinya. Dia harus lari ke Kanada, itu muncul di sini, dia bikin juga instalasi pisah itu yang mencoba kritikan juga kerasukan kekuasaan itu masih ada sisa-sisanya itu Orde Baru. Nah, kemudian sampai ke Yos kita menghadapi persoalan bagaimana kritik seni dan seni kritik itu sebenarnya sejalan sangat menantang dan menyenangkan lah kalau kita lihat di sejarah Indonesia ini. Tak kalah heboh lah dengan juga apa yang saya bilang itu sejarah di barat sana itu. Oke, saya kira saya tidak akan mau panjang lebar, enaknya kan kita kembali diskusi, ya diskusi. Nah, saya kembalikan pada moderator. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.